Halo teman-teman, apa kabar malam ini? Salam cuan dari saya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan analisa perbedaan antara bandarmologi dan feelingmologi. Ini adalah ilmu baru dalam trading versi saya loh ya. Khususnya untuk teman-teman di grup Magic Trader, apa sih itu feelingmologi? Dan apakah dia lebih jitu dari bandarmologi? Nah, kita bahas satu persatu. Mitra Magic Trader, tentu kita tidak asing dengan yang namanya sistem ataupun jurus bandarmologi, yang mana kita akan melihat siapa sih broker-broker yang menyimpan barang, siapa sih top value-nya, siapa sih yang pegang barang terbanyak, siapa sih yang mengobrak-abrik harga di pasar. Nah, kadang-kadang kita kalau ikut dari bandar, kita akan malah rugi, karena bandar itu ada yang tidak mau diganggu. Dia tidak mau diganggu, dia akan buat harga sendiri. Dia pun bahkan rela rugi kalau ada yang pengganggu-pengganggunya. Dia akan haki terus sampai para pemboncengnya itu benar-benar habis. Kemudian dia akan menaikkan harganya pelan-pelan sampai seperti yang dia harapkan, dan dia mendapatkan untung yang besar. Nah, kalau saya menggunakan feelingmologi, maka saya akan memperhatikan beberapa saham. Jadi kalau saya tidak melihat banyak saham, tapi saya screening, saya lihat beberapa saham saja setiap hari. Jadi fokus kita hanya di situ, sehingga kita tidak terganggu dengan emiten-emiten lain yang harganya naik misalnya. Fokus kita tetap pada saham yang kita amati hari itu. Sebagai contoh misalnya, kalau teman-teman sering mengikuti MNC Group, IPTV, KPIG dan teman-temannya itu, IPTV itu seringkali dia turun pagi sudah ARB. Nah, biasanya setelah ARB beberapa menit, siangnya dia akan diangkat naik lagi sampai di atas harga opennya. Kemudian dibanting lagi ke ARB lagi. Nah, biasanya saya masuk kalau di IPTV itu, kalau dia jatuh di harga ARB pertama, saya masuk. Misalnya tidak terjual hari itu, akan terjual besok. Karena untuk IPTV itu biasanya meskipun turun, sempat akan naik 1, 2, 3 titik itu mesti dapat. Dan itu sudah terbukti dari teman-teman yang ikut di Magic Trader, tentu paham sekali dengan IPTV. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat saham-saham yang sudah beberapa kali terjun atau jatuh, ibaratnya menangkap pisau jatuh lah. Jadi teman-teman jangan takut untuk menangkap pisau jatuh, misalnya sudah turun 6 atau 7 kali. Nah, itu mulai cicil aja nggak apa-apa, karena saham itu pasti akan ada titik jenuh turun. Mana sih ada orang yang mau pergi terus? Pasti ada waktunya dia akan naik. Tetapi kita harus sabar, asal perusahaan itu perusahaan yang bagus dan bukan perusahaan yang kena banyak peringatan ataupun rawan untuk di suspend ataupun di delisting dari bursa. Itu kita masih aman, karena pasti akan naik. Nah, itu cocok untuk kita yang swing, bukan untuk yang trading. Jadi harus sabar, kita masuk cicil beli kalau dia sudah turun 5-6 kali, sebagian dana kita masukkan. Kemudian kalau turun lagi beberapa kali, kita average down. Nah, kita tunggu beberapa saat atau beberapa hari, tentu kita akan naik. Nah, jualnya pelan-pelan. Harga terakhir kita beli berapa lot, asal naik itu dulu yang kita jual. Misalnya turun itu sudah terjual dan turun lagi, buat average down di bawah lagi. Yang harga di atas tadi nggak usah dijual dulu. Nah, itu kan otomatis akan mengurangi atau menurunkan average harga kita, sehingga nanti pelan-pelan kita akan balik modal ataupun malah lebih banyak cuan lagi. Seperti kemarin saya di ADCP itu, waktu IPO ARB berjilid-jilid, akhirnya bisa cuan karena sabar. Kita harus average down. Nah, jualnya juga bertahap. Jual yang misalnya harga
di 95 kita jual di 100, yang beli di 100 kita jual di 105. Kan kemarin ADCP pernah sampai 116 atau 117. Nah, dari harga 130 kita tadinya rugi karena ARW berjilid-jilid jadi untung. Jadi kita harus sabar. Jadi ada kalanya kita tidak fokus pada scalper, tidak fokus pada trading harian, tapi sebagian modal kita masukkan di trading harian, sebagian untuk swing. Jadi kalau harga yang turun banyak ya kita hold dulu, terus kita average down kalau dia benar-benar sudah turunnya terlalu banyak. Jadi ibaratnya jangan menaruh telur dalam satu keranjang, jangan memakai pola atau strategi hanya satu, trading harian saja. Kita nyangkut berbulan-bulan aja betah, apalagi kalau kita sabar pasti akan naik. Dan contohnya sudah ada Antam, ada yang nyangkut di harga 2.500-an, kemudian terjun ke harga 1.700-an, akhirnya kemarin bisa cuan. Itu Mbak Apri yang dari Medan itu. Nah, intinya adalah sabar dan harus telaten, siap mental, tidak dak-dik-dukder jantungnya. Satu emiten, satu saham, satu portofolio kita turun, portofolio yang lain kita naik. Itu. Salam cuan dan selamat malam teman-teman.